Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursi Nursalima dengan NIM 2119233. Baiklah, di sini saya ingin menjawab persoalan nomor 3, yaitu membuat media pembelajaran berbasis komputer pada kurikulum 2013 untuk MA atau MTS. Nah, di sini saya membuat untuk MTS kelas 7 bab 2, nikmatnya sholat. Tugas ini ditanggungjawabkan oleh dosen pengampu Bu Kaila Saparina MPD. Tugas ini saya buat di Ladang Panjang, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Langsung saja kita masuk ke pengertian sholat. Secara etimologi, sholat itu berarti doa yang tertuang dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, dan sholat berarti rahmat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Sedangkan dalam terminologi berarti suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya kita memasuki dalil yang mewajibkan sholat, yaitu tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Sedangkan dalil yang kedua yaitu Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita memasuki kedudukan sholat. Yang pertama itu sholat sebagai tiang agama, yaitu pokok setiap masalah Islam, dan tiangnya ialah sholat, dan puncaknya ialah jihad fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan. Sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisratkan, yaitu sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5. Lalu beliau diseru, hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Tirmizi. Sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali dihisab, yang mana sesungguhnya yang pertama kali dihisab atas seseorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sholat merupakan garis pemisah antara muslim dan kafir. Beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Sholat merupakan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat At-Taha ayat 14. Hikmah disyariatkannya sholat: 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 2. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. 3. Melatih menjadi pribadi yang tangguh. 4. Meninggikan derajat seseorang muslim. 5. Membersihkan kesalahan dan dosa. 6. Melatih hidup secara tertib dan teratur. 7. Mengajarkan sifat tawadu atau rendah hati. 8. Meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Hukum meninggalkan sholat. Yang pertama itu sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia dianggap kafir atau murtad. Yang kedua, sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut, dianggap kafir amali. Yang ketiga, meninggalkan sholat dengan tidak sengaja, wajib menunaikan sholat yang telah terluput itu. Syarat wajib sholat. Yang pertama itu Islam, yang kedua berakal, yang ketiga balik, yang keempat suci dari hadas besar dan kecil, yang kelima sadar. Sedangkan syarat syah sholat, yang pertama itu sudah masuk waktu sholat, yang kedua suci badan, pakaian dan tempat sholat dari hadas dan najis, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat. Adapun hal yang dianjurkan sebelum sholat yaitu 1. Azan, 2. Iqamah. Selanjutnya kita memasuki tata cara sholat. Yang pertama itu berdiri tegak menghadap kiblat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga bersedekap, yang keempat membaca doa iftitah, yang kelima membaca surat Al-Fatihah diawali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah, dan yang keenam membaca salah satu surat atau ayat dari Al-Quran yang dianggap mudah, yang ketujuh ruku, yang kedelapan iktidal, yang kesembilan sujud, yang kesepuluh duduk iftirasi, yang ke-11 sujud kedua seraya membaca takbir Allahu Akbar, yang ke-12
berdiri rakaat yang kedua diiringi dengan bacaan takbir Allahu Akbar. Sebelum berdiri disunahkan duduk sebentar, seperti duduk di antara dua sujud. Yang ke-13 rakaat kedua, yaitu dengan cara dan sikap rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, hanya ada beberapa perbedaan. Yang ke-14 duduk tasyahud awal pada rakaat kedua. Selanjutnya ke-15 membaca sholawat Nabi SAW. Selanjutnya poin 16, pada sujud tasyahud awal ini boleh disertai dengan doa yang singkat. Selanjutnya poin ke-17, yaitu tasyahud akhir atau tahiyat akhir pada rakaat ketiga sholat maghrib. Selanjutnya poin terakhir 18, yaitu salam. Adapun efek medis dari sholat yang pertama itu takbiratul ihram, dapat menguatkan otot lengan dan melancarkan aliran darah. Yang kedua ruku, dapat mengembalikan fungsi tulang belakang. Yang ketiga iktidal, dapat melancarkan pencernaan. Yang keempat sujud, yaitu mengalirkan oksigen, menguatkan daya pikir, memudahkan persalinan. Yang kelima duduk di antara dua sujud, dapat menghindari kelumpuhan dan mencegah potensi. Yang keenam salam, merupakan relaksi otot leher yang mengencangkan kulit wajah. Selanjutnya sholat khusyuk. Khusyuk dalam bahasa berarti tawadu, yaitu tunduk, hening, takut, tenang dan merendahkan diri. Khusyuk dalam sholat ialah sebuah tundukan hati dalam zikir dan konsentrasi hati untuk taat. Maka ia menentukan nataij atau hasil-hasil di luar sholat. Sesuai dengan firman Allah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya khusyuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Kiat-kiat sholat khusyuk, yaitu melakukan persiapan mengikhlaskan amal karena Allah, memahami dan merenungkan setiap bacaan sholat, membaca setiap bacaan atau zikir dalam sholat dengan baik dan benar disertai makhraj huruf dan tajwid yang benar. Tumakninah atau tenang dalam setiap gerakan, mengingat kematian dalam sholat, menghadirkan hati dalam sholat, adanya pemusatan pikiran, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, adanya rasa takut dan kagum akan kebesaran Tuhan, adanya sifat harap akan pengampunannya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan kali ini. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.